Sudah saatnya pemerintah menyeleksi dan mengawasi panti-panti asuhan di Indonesia. Jangan hanya bertindak setelah adanya kasus yang berujung maut. Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Kami pun lantas menyusuri keberadaan panti asuhan guna mengkonfirmasi kebenaran dari foto-foto tersebut. Untuk menutupi identitas kami pun mengaku sebagai penderma yang tengah mencari panti untuk disantuni. Ternyata pemandangan di dalam panti asuhan tak jauh berbeda dengan kiriman foto yang kami terima. Ketika kami memasuki pintu depan, keanehan pun mulai terlihat. Keanehan pertama yaitu sedikitnya jumlah pengasuh yang berada di panti asuhan. Dalam pengamatan kami, hanya terdapat 2 orang pengasuh yang terlihat di dalam panti. Kedua, yaitu kurangnya fasilitas seperti tempat tidur dan alat permainan bagi anak-anak balita. Bahkan kamar mandi pun terlihat ala kadarnya. Kami terus menyusuri setiap ruangan panti asuhan. Kami terperanjak ketika melihat seorang bocah terbaring lemas di lantai kamar sambil menahan rasa sakit. Muka anak malang ini terlihat lebam dan kaki kirinya tampak patah, disanggah dengan papan yang menyerupai gips. Untuk buang air besar pun sang anak dibiarkan begitu saja. Ironisnya lagi, salah satu petugas panti hanya sibuk menyetrika pakaian ketimbang merawat bocah malang tersebut. Kami pun sempat bertanya-tanya apa yang terjadi dengan anak ini. Menurut pengakuan penjaga panti, bocah malang ini baru saja terkena musibah ditabrak motor. Namun kami tak percaya begitu saja. Kami menemui seorang anak dengan muka yang juga tampak lebam. Bocah itu mengakui adanya kekerasan yang kerap terjadi di dalam panti asuhan. Bandel nggak lu? Aku harus bilang. Hah? Bandel nggak lu? Bandel. Kau bandel diapain? Diajar. Dugaan adanya kekerasan di dalam panti diakui oleh warga sekitar. Mereka mengaku pernah menyaksikan pemandangan yang tak lazim dari pengasuh panti asuhan. Dihajar pakai apa, Pak? Pakai bambu, begitu diajar, dia lari. Sini ketuncep ke sini sebelah. Ini ada yang ngomong. Sampai sekarang ngomong video gini. Yang gede cuma nggak sekolah ya. Aturannya udah kelas 6 SD. Yang nyiksa bunda itu? Pembantu sama aja, nggak pembantu nggak sama aja. Nggak pembantu nggak juragan sama aja. Juragan juga ikut? Ya itu pengurusnya. Banyaknya panti asuhan yang berdiri atas nama pribadi atau yayasan memang layak diapresiasi. Karena berkat mereka lah, sebagian anak-anak yang kurang beruntung ini dapat memperoleh sedikit harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun sayangnya, keberadaan mereka pun diracuni oleh sebagian oknum pemilik panti yang hanya sekedar ingin memperoleh keuntungan. Fenomena adanya oknum dari panti yang melakukan dalam tanda kutip ATM berjalan dan sebagainya, ataupun banyak donatur-donatur yang ditipu oleh sebagian dari oknum yang menyelenggarakan panti tersebut, memang ini sangat memprihatinkan buat kita. Dan ini juga terjadi sudah cukup lama. Jika diamati, menjamurnya panti asuhan di Indonesia memang bukanlah tanpa sebab. Salah satu faktor pemicu suburnya panti asuhan adalah karena banyaknya gelontoran dan sumbangan baik dari pemerintah maupun swasta. Tentu saja bahwa di dalam konteks pengasuhan ini, bahwa misalnya dengan mendirikan panti dan pengasuh anak juga akan mendapat bantuan dari pemerintah menjadi pendorong mengapa seseorang atau lembaga mendirikan panti asuhan. Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat terdapat ribuan panti asuhan di seluruh Indonesia. Namun sayangnya dari banyak angka tersebut hanya beberapa yang sudah terakreditasi. Data yang ada itu 6.103
LKSA atau panti yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dari angka itu yang baru terakreditasi itu 330, sorry. 330. Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah mandiri, bahkan supportnya tidak tergantung pada pemerintah kan gitu. Jadi support dari pemerintah biasanya stimulus saja, dan kita memberikan juga berdasarkan usulan. Usulan pun tidak semuanya dipenuhi gitu. Misalnya satu panti ngusulinnya 100 anak gitu. Tapi misalnya kita nggak punya banyak support misalnya. Paling yang disupport 15 anak gitu. Sisanya mereka harus nyari yang lain. Kurangnya pengawasan dan keterampilan pengasuh panti diduga menjadi salah satu penyebabnya timbul kekerasan di dalam panti. Mereka-mereka dalam mengelola panti tersebut diberikan bekal keterampilan tentang perlindungan anak, atau juga diberikan skill atau keterampilan bagaimana sih mendidik anak dengan cinta misalnya, ataupun mengasuh anak-anak itu seperti apa jika anak tersebut misalnya berkebutuhan khusus, atau anak-anak tersebut misalnya tantrum, ataupun misalnya mempunyai perilaku yang membuat orang yang melihatnya juga menjadi emosional. Nah, itu mungkin diberikan. Sudah saatnya pemerintah lebih ketat dalam menyeleksi dan mengawasi keberadaan panti-panti asuhan di Indonesia. Jangan hanya diam dan bertindak setelah adanya kasus yang berujung maut. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.